Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:10 dan narasumber kita telah hadir, maka izinkan saya untuk memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta Open House Asosiasi Sensori Indonesia. Semoga semua peserta dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti acara sore hari ini. Yang kami hormati narasumber Bapak Kiki Fibrianto, STP MPhil PhD. Yang kami hormati moderator Ibu Nurul Asia, STMT, serta Bapak Ibu tim Asensindo yang sudah hadir di room Zoom. Saya Nikmatul Khairiyah akan memandu jalannya acara ini hingga akhir nanti. Untuk mengawali acara, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pemaparan materi dan sesi diskusi, ketiga sesi digital networking, dan yang terakhir penutup. Demi ketertiban acara, dimohon kepada para peserta untuk menonaktifkan mikrofon selama acara ini berlangsung dan mengaktifkan kameranya. Baiklah, kita akan beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber dan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang akan dipandu oleh moderator. Namun sebelum itu, izinkan saya mengenalkan secara singkat profil dari moderator kita pada hari ini. Beliau adalah Ibu Nurul Asia, STMT. Beliau menamatkan pendidikan sarjana dan pasca sarjana Teknik Kimia di Universitas Diponegoro. Saat ini beliau merupakan dosen tetap di Universitas Bakri pada Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan sejak tahun 2016. Selain sebagai dosen, beliau juga menjabat sebagai Kepala Laboratorium Evaluasi Sensori dan Pengolahan Pangan Universitas Bakri, dan juga sebagai Editor-in-Chief pada Indonesian Journal for Social Responsibility. Baiklah, demikian perkenalan singkat moderator kita. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Nurul Asia, STMT, untuk memandu sesi materi dan diskusi. Kepada Ibu Nurul Asia, dipersilakan. Terima kasih pada Bu Nikmatul untuk perkenalan singkatnya. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Terdengar, Ibu. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Tentu saja yang kami hormati seluruh pengurus Asosiasi Sensor Indonesia, kemudian panitia acara, pembicara, dan tentu saja juga kepada seluruh peserta. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam forum Open House ya, di sesi short seminar. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa selain aspek gizi dan fungsional produk, sifat sensori merupakan parameter mutu yang penting untuk menentukan apakah suatu produk dapat diterima oleh konsumen atau tidak. Dan analisis sifat sensori ini umumnya dilakukan untuk mengevaluasi proses di tahapan produksi, kemudian pemeriksaan produk akhir, atau bahkan pengembangan produk baru. Dan tentu saja saat ini kita tahu bahwa metode analisis sensori sudah sangat berkembang dan hal tersebut memberikan banyak sekali alternatif dalam analisis baik dari segi prosedur pengujian maupun metode statistik yang digunakan. Dan saya yakin banyak dari peserta yang hadir di sini sudah sering melakukan pengujian sensori dan melakukan pengolahan data secara statistik. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah apa yang kita lakukan itu tepat? Ya. Jadi sesuai dengan tema diskusi kita sore kali ini, Statistical Analysis in Sensory Evaluation, did we do it right? Ya. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu telah hadir bersama kita Bapak Kiki Fibrianto, STP MPhil PhD. Selamat sore Pak Kiki. Dan sebelum beliau memulai sharing ilmunya, terlebih dahulu beliau mengenyam pendidikan S1 di jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya, kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di School of Agriculture and Food Science di University of Queensland, Australia. Dan selama menempuh pendidikan S3, beliau juga berkesempatan menjadi associate lecturer dan juga research assistant di sana.
Dan saat ini beliau merupakan dosen di jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya dan menjabat sebagai Kepala Laboratorium Uji Sensori dan Ilmu Pangan Terapan. Tentu saja telah banyak karya tulis beliau di bidang pangan, dan beliau mendedikasikan keilmuannya pada aspek sensoris produk pangan, baik dari segi fisik maupun neurologis. Tanpa menunggu waktu lagi, kami persilahkan pada Pak Kiki sekitar kurang lebih 20 menit ke depan untuk menyampaikan materinya, dan 15 menit berikutnya untuk sesi diskusi. Terima kasih banyak Bu Nurul Asya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ini saya ada melihat Pak Anton, Pak Ardiansyah, senior kita. Selamat sore Bapak dan kolega-kolega. Mohon izin, ini sebenarnya bukan narasumber ya saya, jadi ini sebenarnya hanya sharing mungkin ya, lebih pada sesi sharing, dan mungkin nanti kita akan lebih berdiskusi karena bagaimanapun juga statistik ini ranah yang bisa kita lihat dari berbagai macam aspek begitu ya, berbagai macam arah, sehingga benar atau tidak benar memang sangat kontekstual begitu. Tapi secara umum dalam acara kita hari ini, saya akan mencoba untuk mengulas beberapa hal prinsip yang mungkin akan bisa berguna, dan kita punya persamaan persepsi begitu ya, terkait sebenarnya bagaimana mengeksekusi analisis sensoris secara dasar itu tidak menyalahi kaidah statistik yang seharusnya. Saya izin share screen. Sebentar. Suara saya bisa jelas didengar nggih? Jelas, Pak. Oke. Jelas. Oke, jadi sesuai dengan judul yang sudah dibicarakan oleh tim yang sudah dipertimbangkan melalui diskusi, kali ini saya akan mencoba mengulas tentang apakah sudah benar analisis statistik yang kita lakukan terkait dengan evaluasi sensori. Oke. Sebenarnya fungsi dari statistik adalah sebagai alat ya, yang mengamati setiap atribut respon supaya kita bisa mengambil keputusan yang rigid dan rebas, begitu, yang kuat gitu, secara statistik. Nah, setiap permasalahan yang muncul itu seringkali banyak sekali pemahaman kita tentang statistika yang tidak mendalam mengakibatkan analisis sensoris itu tidak dievaluasi atau tidak dilakukan analisis secara proper. Akibatnya apa? Akibatnya pasti nanti keputusan atau kesimpulan yang akan diambil juga akan menjadi kurang tepat. Nah, selain tujuan kita dalam mengambil keputusan, tujuan statistik di dalam evaluasi sensoris adalah membuktikan bahwa kegiatan riset praktikal yang dijalankan itu berdampak signifikan, baik terhadap sifat sensoris produk atau bahan atau variabel pemrosesan yang didasarkan perhitungan beda nyata, jadi signifikansi ya. Jadi kita menggunakan statistik ini supaya sensori tidak hanya saja coba-coba kebetulan lezat atau kebetulan enak dan seterusnya. Jadi coincidence, bukan seperti itu. Oke. Nah, ada beberapa isu yang menarik ya, yang mungkin bisa kita angkat dari permasalahan ini. Di antaranya adalah biasanya kita akan berkutat apakah kita menggunakan panelis yang acak ya, atau panelis terlatih atau yang tidak terlatih. Kemudian nanti kira-kira bagaimana ini perbedaan respon antara yang terlatih dan tidak terlatih. Kemudian bagaimana situasi atau kondisi dari panelis kita, baik kemampuannya secara jasmani dan kesehatan secara
rohani ini tadi akan bisa mempengaruhi hasil evaluasi begitu ya. Jadi beberapa pertanyaan-pertanyaan ini saya kira sering muncul. Nah, nanti ini akan kita ulas lebih dalam gitu ya. Tetapi hal yang utama sebelum kita memulai eksperimen, di antara yang paling penting adalah kita bagaimana menentukan rancangan percobaan. Apakah rancangan percobaan untuk evaluasi sensori kita itu sudah benar? Atau bagaimana kalau misalkan terjadi rancangan yang kita ambil atau yang kita tetapkan itu ternyata tidak sesuai dengan yang kita kerjakan. Jadi hal-hal semacam inilah yang kemudian menjadi kendala. Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga mendapatkan pertanyaan bagaimana kita melakukan optimasi dari respon sensori, gitu ya. Kita tahu bahwa respon sensori itu bukanlah respon yang sifatnya linier. Kalau sifatnya tidak linear, terus apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian dengan penentuan pelakuan terbaik saja akan sudah mencukupi bahwa ini menandakan atribut sensoris yang sudah optimal? Ya? Padahal ada beberapa pendekatan gitu ya yang bisa kita lakukan. Misalkan kita bisa menggunakan teknik JAR, just about right, gitu ya. Kalau kita mau menggunakan consumer based panelist. Kemudian kita juga bisa mengadopsi RSM untuk pelaksanaan JAR-nya. Jadi dalam melakukan atau dalam mengeksekusi just about right, kita bisa menggunakan desain eksperimen sesuai dengan RSM. Dan itu akan mendekati, berdasarkan penelitian saya, itu juga bisa mendekati kondisi optimal ya. Secara umum beberapa atribut yang diperoleh dari teknik JAR yang menggunakan pendekatan RSM itu akan bisa dalam posisi sudah optimal begitu. Jadi melesetnya relatif jarang begitu. Kemudian bagaimana pendekatan pengamatannya? Apakah kita melakukan pengamatan atau observasi itu dengan RAL, RAG, atau nested? Nah, ini yang seringkali menjadi kendala ya. Kadang ada kita mengadopsi paper begitu ya. Mereka katakanlah mengadopsi rancangan acak lengkap. Nah, kita juga perlu tahu sebenarnya kapan kita bisa menerapkan RAL, kapan bisa menerapkan RAG gitu ya. Kalau misalkan kita punya keterbatasan jumlah boot, waktu yang kita sediakan misalkan tidak bisa dalam satu hari itu misalkan menghandle 100 orang untuk panelis konsumen gitu. Kalau kita memaksakan menjadi RAL itu akan menjadi tidak relevan begitu ya dengan kondisi yang kita lakukan ya aktualnya. Hal ini nanti akan kelihatan kalau kita analisis datanya, itu secara struktur akan mengalami systematic error. Itu di statistika bisa kita buktikan, nanti akan saya coba tunjukkan beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk menguji apakah sebenarnya rancangan yang kita ambil itu sebenarnya sesuai nggak dengan yang kita lakukan. Jadi yang kita rencanakan dengan yang kita laksanakan itu apakah sudah sesuai? Karena kalau tidak sesuai, artinya nanti kesimpulan atau analisis yang bisa kita ambil dari proses ini tadi juga akan menjadi tidak tepat begitu. Kemudian seringkali dalam rancangan tadi itu sensoris itu dipisahkan dengan pengujian fisikokimianya. Jadi tidak dalam satu framework rancangan percobaan. Nah, apakah kalau kita tidak melakukannya dalam satu rancangan yang utuh begitu, itu apakah nanti akan berpengaruh terhadap hasil ya? Karena tidak bisa kita pungkiri biasanya di akhir itu kita melakukan assessment korelasi misalkan. Melakukan pengukuran korelasi baik secara pairwise begitu ya, atau bisa juga dengan melakukan pendekatan multivariat gitu. Nah, tetapi kalau data yang kita ambil ini tadi kemudian tidak dalam satu rancangan yang utuh yang utuh gitu ya, kira-kira apakah ini akan bisa tepat gitu ya, tepat sasaran? Karena bisa jadi bahan yang dilakukan atau yang digunakan untuk
analisis sensoris bisa jadi menjadi berbeda dengan yang kita ujikan untuk fisikokimianya. Nah, bagaimana tingkat akurasi dari penarikan kesimpulan dari analisis tadi jika metode penelitiannya saja tidak tepat? Gitu. Ya, kalau kita bicara tentang tingkat akurasinya, ya akhirnya jadinya meleset. Jadinya meleset, dan sudah saya jelaskan tadi di awal, ini nanti akan tampak di data hasil penelitiannya kalau kita lakukan uji misalkan dengan Minitab gitu ya, bisa kita lihat nanti apakah atribut ini nanti itu ternyata dinilai dengan acak sudah mengikuti distribusi normal, ataukah observasinya tadi itu ternyata terstruktur begitu. Artinya ada upaya kita untuk mengarahkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, itu akan bisa tampak dari analisis data tersebut gitu. Nah, ini kesimpulan yang bias tadi akan menyebabkan kualitas hasil sensoris yang didapatkan menjadi tidak akurat. Nah, ketika kita bicara tentang kita melompat ke kebutuhan jumlah panelis, berapa sih jumlah panelis yang dibutuhkan gitu ya? Nah, panelis yang dibutuhkan secara umum untuk panelis terlatih untuk standar QDA adalah 10-12 orang. Nah, ini apakah kemudian bisa kita kurangi secara umum kalau panelis itu sudah dalam konsistensi yang sudah baik gitu ya, konsistensi performanya baik, itu bisa kita drop sampai 8 gitu. Tapi in general to be safe itu angka 12 merupakan angka yang rasional. Nah, untuk bisa mencapai ini kan panelis terlatih itu membutuhkan proses gitu ya. Artinya kita dalam proses perjalanan evaluasi itu ya jangan dibuat ngepres 12 orang ini gitu ya. Jadi biasanya dilebihkan gitu ya. Tujuannya kalau misalkan ada yang dropping itu kita tidak akan kehilangan data ya. Roughly walaupun standarnya adalah 10-12, menyiapkan 15 panelis merupakan pilihan yang rasional. Nah, kemudian ini yang menarik adalah yang untuk bagaimana kalau panelis tidak terlatih. Ya, bagaimana panelis tidak terlatih? Panelis tidak terlatih ini jumlahnya sangat beragam. Dari buku ke buku itu kita menemukan banyak variability gitu ya. Variasinya sangat tinggi. Nah, secara statistik sebenarnya ukuran data yang bisa membentuk distribusi normal adalah 30 panelis, 30 responden. Nah, tetapi kita perlu ketahui ketika kita melakukan penilaian ya mepet pada jumlah yang minimal, itu secara statistik kita seringkali berada di daerah abu-abu. Artinya apa? Sama seperti kita kalau men-treatment data dengan p-value yang mendekati 0.05. Jadi masih signifikan, tetapi p-value-nya itu mendekati angka 0,05 itu ya. Di situ itu pasti akan ada daerah yang kita sebut sebagai borderline, gray area. Itu seringkali bisa ada resiko kita analisis itu bisa salah gitu. Analisis itu bisa salah di daerah gray itu. Oleh karena itu minimal ya 42 orang ini sebenarnya kita ambil dari dasar ketika kita mengimplementasikan Six Sigma ya di dalam statistical process control, itu memang angka 42 ini angka yang rasional. Jadi dia relatif bisa cukup untuk membentuk kurva normal. Nah, tapi nanti akan saya bahas lebih lanjut ketika saya punya ilustrasinya bagaimana kalau kita punya panelis lebih banyak. Kemudian yang menjadi kendala ini seringkali yang menjadi isu adalah semi-terlatih, semi-trained panel. How can we treat their data? Jadi panelis semi-terlatih ini agak menyulitkan begitu ya. Saya tahu beberapa buku, terutama teks berbahasa Indonesia, masih ada yang menuliskan keberadaan panelis semi-terlatih ini. Panelis semi-terlatih ini akan sulit secara statistika untuk di-define
analisis statistiknya seperti apa? Karena tadi seperti saya katakan, kalau statistik itu walaupun memang kita belajar tentang probability di statistik, tapi statistika untuk semi terlatih ini nggak jelas apakah dia mau diikutkan panelis terlatih, ya, karena analisis yang dilakukan akan berbeda dengan panelis yang tidak terlatih atau consumer respondents. Gitu. Nah, ini yang saya kira nanti perlu kita sepakati bersama sebenarnya, apakah memang mungkin Bapak Ibu yang punya pengalaman lebih itu mungkin nanti bisa sharing bagaimana ini statusnya panelis semi terlatih. In general, to be honest, saya tidak pernah percaya panelis semi terlatih. Kenapa? Karena panelis semi terlatih itu biasanya tidak dilakukan proper training. Jadi seringkali orang yang biasa mengkonsumsi kopi begitu, maka bisa dijustifikasi sebagai semi trained panelis. Atau kadang mahasiswa gitu ya, karena yang sudah dapat pelajaran sensori itu bisa dikategorikan sebagai panelis semi terlatih. Padahal menurut kaidah pelatihan sensori kan harus mengikuti protokol. Ya, protokolnya dari A sampai Z itu harus diikuti semua. Dan dalam konteks itu kita bisa menjustifikasi bagaimana performa mereka, baru mereka akan sampai pada tahapan panelis terlatih. Gitu. Nah, kalau panelis semi terlatih ini, panelis agak terlatih ini gimana? Nanti kita menjaganya ya. Tapi in general, saya mungkin lebih condong pada mazhab yang tidak mempercayai panelis semi terlatih. Jadi saya hanya bisa mendefinisikan secara statistik itu panelis terlatih dan panelis yang tidak terlatih. Nah ini, jadi secara umum kalau kita bisa mengilustrasikan jumlah panelis dengan potensi data itu bisa membentuk distribusi normal. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa 40 itu sudah cukup oke gitu ya. Sudah cukup oke ya untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus. Jadi ya di mana dikatakan bahwa jumlah data sebanyak 30 itu sudah cukup memadai untuk membentuk kurva normal. Nah, akan tetapi seperti saya jelaskan, jumlah di perbatasan ini ya, jumlah 30 ini tadi itu kalau kita lakukan secara statistik itu seringkali yang saya katakan tadi gray area, kadang hasilnya benar, kadang enggak. Kenapa saya katakan kadang? Karena ada potensi ketidakkonsistenan antara ANOVA dengan post-nya dan seterusnya. Oke. Nah, jadi ada ketidaksinkronan begitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat data itu makin bagus ketika dia mencapai jumlah 102. Gambarnya dari sini, suaranya dari situ. 102 itu sudah bagus, Mbak. 40 cukup. Apa sampel? Ini teks offline. Mohon bisa. Oke, thank you. Jadi pada jumlah 102 itu bisa kita pastikan distribusinya normal. Oleh karena itu, saya selalu merekomendasikan bahwa untuk panelis tidak terlatih ya, untuk consumer studies itu harusnya 100 plus ya, 100 plus ya. Jadi baseline-nya adalah 102. Jadi kalau kita bisa mendapatkan data 110, 120, saya kira akan sudah cukup memadai untuk sebuah studi konsumen. Nah ini jadi pada prinsipnya sebaran data ini tadi diperoleh melalui konsep Six Sigma. Jadi saya adopsi dari statistical process control. Nah memang kalau kita bicara masing-masing uji ya, apakah itu di triangle, go trio itu ada jumlah minimal panelis dan ini tidak serta merta, maksud saya tidak serta merta bisa diartikan bahwa jumlah 5 untuk triangle test itu cukup gitu ya. Mari kita nanti perlu pertimbangkan ya, kalau misalkan berapa jumlah sampel yang kita punya ya, apakah jumlahnya cuma sedikit? Kalau cuma sedikit oke gitu. Tapi kalau kita punya jumlah sampel katakanlah lebih dari 3, 5 bahkan sampai 10 atau lebih gitu ya. Kira-kira bagaimana manajemen panelis ini ya, jumlah panelis yang kita butuhkan berapa?
Nah, ini saya kira nanti menjadi area yang bisa kita diskusikan. Nah, ini yang saya katakan tadi untuk pengamatan respon, bahwa kita memang biasanya perlu melakukan pengamatan probability karena terkait biasanya data deskriptif, analisis deskriptif maksud saya, yang menggunakan panelis tidak terlatih, ya, itu secara umum harus mengikuti kaidah. Karena kita menggunakan ANOVA dalam proses pengujiannya, maka kita perlu pastikan uji normalitasnya memadai, di mana biasanya p-value yang diharapkan adalah di atas 0,05 atau tidak berbeda nyata dengan model, ya. Jadi mereka artinya tidak berbeda nyata dengan model normal maksud saya, ya, di sini. Jadi atau kita juga bisa melakukan pengukuran dengan normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan bahwa data kita sebenarnya sudah normal atau tidak normal. Tapi saran saya mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak terbiasa membaca grafik probability plot, saya sarankan lebih baik menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang dia punya angka jelas, gitu ya. Jadi kalau kita masukkan data, itu akan muncul p-value-nya berapa, ya. Kalau p-value-nya di atas 0,05, saya kira itu kita sudah pada kesimpulan bahwa data kita normal. Tapi bisa juga sebenarnya kita tanpa melakukan ini pun, tanpa melakukan pengujian Kolmogorov-Smirnov, kita juga bisa lihat data yang sebaran data kita melalui 4-in-1 graph di analisis menggunakan Minitab. Nah, ini yang saya katakan, jumlah data yang di atas 40 tadi, ya, itu yang kalau kita bisa lakukan analisis dengan parametrik, ya, itu meskipun datanya tidak normal itu tidak masalah, ya. Jadi jumlah respon yang sudah di atas 40 ini, meskipun nanti ternyata asumsi normalnya atau asumsi ANOVA-nya tidak terpenuhi, itu bisa dilakukan pemrosesan lebih lanjut. Mohon maaf Pak, nanti 2 menit lagi kurang lebih. Oke, sebelum saya akhiri, yang paling penting juga sebenarnya kita perlu memahami data kita. Data kita itu kategori jenis datanya apa? Apakah nominal, ordinal, interval, atau rasio? Dan ini yang perlu kita pahami, karena secara umum data yang sifatnya nominal dan ordinal umumnya akan memerlukan pengujian non parametrik, sedangkan data yang bersifat rasio ataupun interval bisa kita analisis dengan parametrik. Nanti bisa Bapak Ibu lihat mungkin ini decision tree untuk inferential statistik yang saya kira ini merupakan guideline yang sangat straightforward gitu, untuk kita bisa mengenali data kita seperti apa dan analisis yang dilakukan harusnya apa. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Vicky, menarik sekali pemaparannya, meskipun cukup singkat. Namun banyak dasar-dasar penting yang bisa kita ambil dalam statistika. Kalau tadi saya ambil di awal, kata kuncinya adalah tidak menyalahi kaidah statistik yang seharusnya. Dan saya yakin di sini sudah muncul banyak pertanyaan atau yang ingin di-sharingkan dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin bisa raise hand, kemudian nanti kita bisa tunjuk untuk open mic. Silahkan. Mungkin saya kira nggak perlu satu arah, ya. Jadi Bapak Ibu dari pemaparan saya tadi, misalkan ada hal yang mungkin tidak sesuai dengan mungkin yang Bapak Ibu pelajari, monggo bisa kita diskusikan, karena ini lebih pada diskusi, ya. Jadi bukan saya memberikan materi sebenarnya. Jadi kita diskusi dari apa yang sudah kita pelajari bersama. Ya, silakan Bapak Oki, ya. Oh iya, terima kasih. Ya ini yang saya pertanyakan di grup kapan hari itu loh. Jadi saya tuh benar-benar bingung. Pertamanya sih
saya itu bingung kan tuh dengan panelis konsumen gitu ya. Jadi jumlahnya itu berapa begitu. Tapi dari penjelasan Pak Kiki barusan saya jadi tambah bingung. Oh ternyata berarti panelis semi terlatih itu tidak selamanya itu bagus gitu. Karena selama ini untuk membantu mahasiswa. Jadi saya itu ya biarkan mereka menggunakan panelis semi terlatih gitu. Nah, tapi kalau misalnya seperti itu berarti seperti yang di SNI gitu, yang apa ya? Saya kok lupa judulnya yang SNI itu yang petunjuk uji organoleptik atau apa begitu. Ini berarti apa kurang sesuai digunakan gitu ya Pak Kiki? Iya, terima kasih Pak Oki. Saya kurang begitu tahu dengan SNI yang Bapak maksud ya. Apakah itu di SNI kita sudah ada yang terkait jumlah panelis Pak? Iya, sebentar saya lupa. Pak SNI uji organoleptik. Saya tuh kok lupa. Ini SNI nomor 012346/2006, petunjuk pengujian organoleptik. Ini yang biasanya saya gunakan. Untuk produk perikanan mungkin Pak. Kayaknya setahu saya Pak Wahyudi kapan hari juga sudah ada sepertinya ada SNI yang baru yang sedang digodok begitu ya di BSN terkait dengan evaluasi sensoris. Mungkin akan ada update Pak itu Pak. Mungkin ya. Tapi in general itu kalau Bapak tadi bicara tentang terkait panelis semi terlatih, panelis terlatih ini saya tidak tahu itu bagaimana kita men-treat data untuk panelis semi terlatih gitu ya. Karena panelis semi terlatih itu tidak memberikan arti apa-apa gitu ya. Karena kita tidak melakukan proper treatment kepada panelis semi terlatih ini. Justifikasinya apa? Gitu ya. Akan berbeda kalau misalkan kita bicara tentang kopi ya, karena di kopi itu kita tahu beberapa misalkan barista itu sudah ada pada mereka sudah melalui proses pelatihan begitu ya, to some extent mereka bisa dikatakan expert gitu ya. Jadi memang yang mereka hadapi itu hanya kopi gitu loh. Atau kalau di wine juga sama itu, mereka panelis panelis ahli mereka itu sudah sangat terekspos dengan produk wine saja, spesifik produk gitu. Begitu juga di tobacco yang untuk rokok dan seterusnya ya. Tetapi kalau kita bicara tentang panelis semi terlatih, kan ini mereka masih dalam terekspos dengan banyak produk begitu ya. Terus bagaimana mereka bisa mengatakan oh mereka lebih baik daripada panelis yang tidak terlatih? Bagaimana Bapak? Kan nggak make sense gitu ya, nggak make sense karena kita menganggap bahwa dengan melibatkan mereka data kita lebih baik gitu ya. Padahal nggak juga gitu ya, karena kita nggak melakukan apa-apa ke mereka. Gitu. Ya benar juga sih sebenarnya. Nggak melakukan apa-apa, artinya tidak ada protokol yang kalau saya mengikuti protokolnya ISO untuk pelatihan sensori sebagai panelis terlatih itu kan stepnya panjang gitu ya. Mulai pengujian basic recognition test, pengujian threshold, sampai kemudian mereka diekspos dengan produk yang relevan dengan yang mau diujikan. Itu kan waktunya nggak sedikit gitu ya, setidaknya 14 kali sesi. Gitu. Oh iya Pak, kalau misalnya seperti itu, ini kan sepertinya tuh ada seperti aturan, nggak tahu saya tuh ada baca di buku, di jurnal, dan beberapa gitu ya. Ini kalau panelis tidak terlatih itu minimal tuh 35 orang, kemudian yang semi terlatih itu 25 orang, kemudian terlatih itu berapa. Nah itu memang saya tuh nggak ngerti dasarnya tuh gimana gitu loh. Makanya saya yang saya katakan tadi itu banyak dari kita yang ketika membaca itu kemudian kita ambil saja begitu ya. Memang dasarnya seperti saya katakan, saya jelaskan tadi, bahwa secara statistik jumlah 30 tadi itu karena kita melakukan pendekatannya biasanya analisisnya pendekatannya parametrik ya, kita analisisnya pakai ANOVA secara umum gitu ya. Secara umum kalau kita punya data itu kan analisisnya ke situ Pak ya. Jarang kita yang kemudian mengimplementasikan non parametrik juga gitu loh. Nah kalau kita pakai ANOVA itu kan sebenarnya asumsi ANOVA-nya harus terpenuhi. Data random ya, data diperoleh acak, kemudian independen, observasinya independen, kemudian terdistribusi normal dan seterusnya, itu kan harus terpenuhi lah. Asumsi ini seringkali tidak terpenuhi, tapi kita menggunakan ANOVA. Gitu. Artinya kan bagaimana kalau asumsi ANOVA-nya tidak terpenuhi, maka kita bisa mempercayai ANOVA, gitu kan?
nggak bisa begitu gitu. Nah itu, jadi kalau jumlahnya tadi, ya walaupun memang tadi saya katakan 30 tadi itu sudah cukup untuk kita bisa memperoleh apa distribusi normal. Tetapi kita perlu ketahui bahwa di daerah batas ini, kalau kita bisa bicara tentang statistiknya, itu seringkali bisa wobble gitu loh. Jadi bisa yes, bisa no gitu. Makanya saya selalu rekomen untuk menjauhi daerah batas. Jadi kalau misalkan minimalnya 30 ya jangan 30-nya yang dipakai. Ditambahkan supaya ketika kita punya data itu analisisnya jadi nggak bermasalah gitu ya. Tanda-tanda yang bermasalah itu gini, saya kasih contoh. Jadi seringkali kita analisis ANOVA-nya bicara tentang ternyata ada beda nyata, ada beda signifikan. Tapi posoknya enggak. Ternyata posoknya enggak signifikan. AAA semua begitu. Nah, ini mengindikasikan ada ketidaksinkronan. Biasanya salah satunya disebabkan karena asumsi-asumsinya tadi tidak terpenuhi. Dan untuk menghindari itu, biasanya saya menghindari angka batas. Jadi kalau di batasnya itu adalah 30 gitu ya, maka ya kita bisa gunakan 40. Tapi in general kalau studi konsumen, saya tidak rekomen di angka itu. Angkanya tadi saya lebih prefer yang angka yang disarankan untuk bisa mencapai distribusi normal yang smooth itu di angka 102. Nah, saya biasanya 110 gitu. Jadi itu untuk apa? Untuk menghindari daerah grey tadi, daerah abu-abu tadi. Sebenarnya Asensido ini perlu membuat buku ya Pak ya, terutama statistik yang monggo. sensori. Ada Prof Anton. Ini basic banget loh Pak sebenarnya. Iya. Tapi siap. Kami kok banyak yang nggak ngerti. Ya itu terima kasih kalau gitu Pak Kiki, itu saja dari saya. Sami-sami, monggo. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaannya mungkin berikutnya bisa dilanjut dengan Bu Yuli Hartati, silakan. Terima kasih Bu Nurul. Izin perkenalkan, saya Yuli Hartati dari Poltekkes Palembang, Politeknik Kesehatan Palembang. Di kita juga ada ketika mahasiswa buat skripsi, ya, kita juga melakukan pembuatan produk. Tadi saya tertarik dengan panelis terlatih ya Pak Dr. Kiki ya. Apa yang kita harus lakukan seandainya kita juga membuat produk, kita pengen yang menjadi panelisnya itu panelis terlatih, tapi jumlahnya tidak mencukupi tadi yang minimal 10-12. Apa yang harus kita lakukan Pak Kiki? Itu aja. Oke. Terima kasih. Kalau jumlahnya nggak memenuhi ya harus rekrut Bu. Jadi sebenarnya memang kita nggak ada excuse ya. Kemudian kalau di sensori kemudian karena kita keterbatasan orang nih, memang harus nyari, dan itu adalah challenge-nya di evaluasi sensoris untuk kita bisa memenuhi jumlah yang dipersyaratkan gitu ya. Oleh karena itu saya biasanya kalau dalam konteks misalkan saya establish untuk panelis QDA gitu ya, saya tidak pernah rekrut panelis itu di bawah 20. Jadi saya selalu rekrut 20 orang ya, karena nanti selama proses pelatihan itu ada yang drop, ada yang nggak tersaring gitu ya. Jadi dari 20 orang yang sudah kita latih itu mungkin nanti kita punya pool hanya 15 orang gitu, atau kurang gitu. Tapi kita jangan sampai kurang dari 8. Maksudnya kita latih, kita sendiri yang melatih, atau bagaimana? Karena saya untuk menjadi panelis terlatih, kita kan harus mengikuti pelatihan dulu sehingga dapat sertifikat sebagai panelis terlatih gitu Pak. Well, itu nanti saya kira ini kayaknya itu PR besarnya Asesindo ya untuk melakukan hal itu. Tapi in general sebenarnya untuk kita melakukan analisis sensori rutin ya maupun yang project based itu sebenarnya kita tidak perlu certified. Yang penting adalah kita mengikuti protokol. Jadi panelis itu dilatih sesuai dengan protokol. Kalau sudah ya dengan jumlah waktu yang sudah memadai dan itu bisa ditunjukkan dengan konsistensi performa panelisnya. Jadi kan panelisnya harus konsisten nih performanya. Kalau sekarang A besok B ya belum, masih harus perlu dilatih lagi gitu.
Karena saya kemarin pernah ikut pelatihan sensoris ini untuk mendapatkan sertifikat. Cuma masalahnya satu aja yang saya salah, itu akhirnya tidak disebut sebagai panelis terlatih gitu Pak. Itu. Jadi saya pikir tadi untuk mendapatkan panelis terlatih untuk uji organoleptiknya, kita harus mencari panelis yang benar-benar bersertifikat gitu. Saya berpikir tadi, sehingga saya mau nanya, kalau misalnya di tempat kita, misalnya saya di Palembang gitu kan, ternyata untuk teman-teman di universitas gitu atau universitas lain yang ada teknologi pangannya, mereka juga tidak ada panelis terlatih. Mungkin ada yang di luar profesi. Apakah nanti boleh sampelnya kita kirim ke sana? Ini kalau bentuknya kering gitu ya, Pak. Boleh kita kirimkan ke mereka untuk mereka menjadi panelis. Saya berpikirnya begitu tadi. Oke. Jadi sebenarnya tidak begitu, Ibu. Jadi panelis terlatih itu product base. Jadi memang kita melatihnya itu bukan kalau kita tersertifikasi sebagai panelis terlatih, misalkan saya di kopi, ya panelis terlatih kopi. Itu saya tidak serta-merta bisa menjadi panelis terlatih untuk produk susu. Jadi sangat produk base spesifik terhadap produk begitu. Jadi karena ketika kita ketahui bahwa panelis terlatih itu dilatih untuk satu jenis produk, itu ketika dia mendua begitu ya, itu atribut yang ini jadi nggak konsisten. Jadi memang mereka harus salah satu. Nah ini memang butuh melatih, kita butuh melatih. Ya, saya kira berarti, itu. Ya Pak, berarti kalau misalnya saya mau menguji produk biskuit nih saat ini ya Pak ya, berarti saya merekrut calon panelis ini yang saya anggap mereka mempunyai kemampuan untuk menjadi panelis, saya latih. Jangan dianggap Bu, ada protokol, ada prosedurnya untuk mengetahui apakah mereka layak atau tidak. Ya, sesuai dengan yang ISO gitu ya Pak ya. Ada ya. Nah, berarti saya latih untuk yang produk yang akan saya uji gitu ya Pak ya. Iya. Tapi yang dilatihkan itu biasanya enggak. Misalkan kita mau produknya tadi Ibu biskuit gitu ya. Jangan biskuitnya Ibu yang dilatihkan. Yang lain jadi yang dilatihkan itu jadi produk biskuit kan general ya gitu. Jadi banyak, mereka harus terekspos dengan banyak jenis biskuit. Punya kita, produk kita itu malah nanti aja, karena itu nanti pada proses assessment itu di bagian akhir. Produk kita itu dievaluasi itu di bagian akhir. Jadi selama proses pelatihan itu mereka malah diekspos dengan produk-produk sejenis supaya mereka terekspos dengan atribut yang beragam. Nah ini nanti kemudian apakah kita pakai KDA misalkan nanti ini yang perlu disepakati, atau kalau pakai spektrum misalkan ya ini kan given gitu ya. Berarti kalau manis yang kita mau itu ya manis gula kelapa misalkan, dan seterusnya. Terima kasih Pak Dr. Kiki. Sami-sami. Terima kasih Bu Yulia untuk pertanyaannya. Sebenarnya masih ada 2 lagi nih Pak pertanyaan dari chat ya, dari Pak Andreas dan Ibu Neneng sih. Monggo. Cuman waktu kita sampai jam 15.50 aja nih Pak. Oke. Mungkin nanti Pak Andreas dan Ibu Nenengsi bisa chat atau kontak langsung Pak Kiki di luar forum ini, atau mungkin nanti dilanjutkan di sesi networking, atau ada seri-seri berikutnya ya Pak ya. Monggo, nanti mungkin bisa jadi satu room waktu networking ya. Ya. Monggo. Bisa minta Mbak Dwi ya nanti untuk bisa atur agar nanti bisa pertanyaan tadi bisa dijawab gitu. Dan memang 15 menit kurang ya Pak ya untuk sesi diskusi, dan mungkin nanti bisa dilanjutkan untuk program ASEAN Misindo berikutnya, termasuk tadi ada masukan membuat buku atau membuka sertifikasi untuk panelis terlatih gitu ya. Sebelum saya akhiri sesi short seminar ini, mungkin Pak Kiki ada closing? Ya, jadi sebenarnya setelah kita melakukan audiensi ini kan ternyata banyak beberapa hal basic ya yang kita belum pada level kesepahaman. Yang paling kentara tadi misalkan konsep tentang panelis terlatih. Ya, jadi panelis terlatih itu seperti apa? Saya kira nanti memang Asisindo ini merupakan wadah yang sangat penting ya begitu untuk bisa
kita punya visi yang sama begitu ya, punya kesepahaman yang sama terkait dengan evaluasi sensoris. Saya kira saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi ini tadi ini hanya sekedar sharing, jadi Bapak Ibu mungkin bisa punya pandangan dan pendapat yang berbeda dengan yang saya sampaikan. Monggo nanti itu saya kira bisa didiskusikan dan mungkin suatu saat kita bisa membuat buku bersama gitu ya terkait sensori ini. Begitu. Bu Nurul bisa nambah sedikit saja. Boleh Pak Anton, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ingin menanggapi masalah konten karena sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Pak Kiki. Saya hanya ingin dari mendapatkan ide. Pertama, mungkin kita Pak Kiki perlu melakukan FGD ya untuk beberapa orang saja yang ya sudah kita ketahui cukup menguasai lah ya untuk menetapkan suatu kesepakatan lah bagaimana analisis sensori ini dilakukan ya dari mulai statistiknya kemudian rancangannya dan lain-lain. Nah setelah itu tahap berikutnya adalah kita harus melakukan workshop. Nah, saya melihat memang mohon maaf ya masih banyak sekali yang awam gitu ya. Jadi dibentuknya Asesindo ini salah satunya adalah untuk menyebarluaskan ilmu tentang sensori di mana nanti ya semuanya bisa menguasai gitu. Mungkin kita mulai dari katakanlah pandang expert dulu dalam bentuk FGD, kemudian kita lakukan workshop. Begitu saya kira usulan saya ya. Terima kasih Bu Nurul. Matur nuwun Prof. Anton. Ya, terima kasih Pak Kiki, penjelasannya baik sekali. Ya, sama-sama. Banyak programnya nanti ini setelah ini ya Pak Anton ya. Ya. Banyak. Ya. Baik, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Kiki, kemudian Pak Anton juga tadi menambahkan dan tentu seluruh peserta. Dengan demikian untuk sesi short seminar kali ini izin saya akhiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada MC. Silakan. Terima kasih Ibu Nurul.